Shalom semuanya. Kita sudah masuk bulan yang ke-8, bulan Agustus. Bulan ini kita masuk dengan budaya kerajaan Allah yang baru kita pelajari. Apa sih maksudnya budaya? Budaya adalah gaya hidup, kebiasaan, ya. Jadi misalnya budaya kita mandi sehari 2 kali, betul kan ya? Budaya tuh, kebiasaan, betul nggak ya? Kalau nggak mandi kayaknya nggak enak gitu ya, kayaknya kotor, kayaknya gimana ya, gerah gitu kan. Nah itu budaya tuh, kebiasaan. Dan kita lakukan itu terus, betul ya? Begitu juga budaya kerajaan Allah kita lakukan terus, amin. Sehingga itu menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup. Tapi bukan berarti dari budaya-budaya yang bulan-bulan lalu kita sudah pelajari di tempat ini, kita tinggalkan. Amin. Dari bulan pertama sampai kemarin, budaya apa aja? Budaya menyembah, budaya memberi, budaya mengampuni, dan lain-lain. Biarlah itu tetap menjadi gaya hidup kita, amin. Menjadi budaya kerajaan Allah, amin. Jadi bulan ini kita masuk dalam budaya melayani sesama, amin. Tema saya saat ini adalah kasih adalah dasar melayani. Kenapa sih kita harus melayani? Kenapa sih ini melayani ini harus menjadi budaya? Harus menjadi kebiasaan kita. Menjadi sesuatu yang kita lakukan terus. Menjadi gaya hidup kita. Sehingga orang kalau lihat kita, oh iya, memang dia orangnya memang melayani gitu. Kenapa sih kita harus melayani? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Amin. Kalau di minggu lalu Pak Santo mungkin sudah bicarakan tentang hal ini. Kalau Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Dan kita sudah mengikuti teladan Kristus. Kita baca ayatnya di Matius. Matius 20 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama ayatnya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Amin, haleluya, haleluya. Saudara, kita ini ada nih saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Kita ini harusnya binasa, karena kan dunia ini sudah masuk dalam kegelapan, dikuasai oleh kegelapan. Tapi karena ada Tuhan, dialah Tuhan yang mau datang ke dunia sebagai manusia untuk menjadi tebusan bagi setiap kita. Jadi kalau saya saat ini ada, hidup saya anugerah. Hidup saya sudah ditebus Tuhan karena Dia mau melayani saya. Melayani setiap kita, menebus setiap kita, menyelamatkan setiap kita, memberi kita hidup yang baru. Kesempatan hidup yang baru. Wah, saya bilang Tuhan terima kasih. Kita yang harusnya mati binasa, tapi karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita diberi satu kehidupan yang baru. Amin. Makanya kita mengikuti. Kenapa melayani itu? Karena kita contoh Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus. Karena Tuhan aja mau datang ke dunia. Bukan untuk dilayani, bukan datang sebagai raja. Tapi dia datang sebagai hamba. Menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kita itu mengikuti perintah Tuhan. Amin. Kita melayani karena kita mengikuti perintah Tuhan. Di Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, yuk kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan bilang, kalau kamu sayang saya, kamu pasti ngikut perintah saya. Iya, kalau minggu lalu Kak Santo bilang, dia sayang saya sebagai istrinya. Saya suka bilang begini, buktinya apa kamu sayang saya? Saya suka bilang gitu. Jangan asal ngomong sayang, mam sayang, beb sayang. Buktinya apa dong? Kalau gak ada buktinya gombal. Ya kan yang gombal, palsu dia, ngomong aja. Buktinya apa? Tapi memang dia buktiin. Jadi kita sepakat. Kalau misalnya setiap keputusan yang kita ambil, kalau misalnya saya gak setuju, dia gak lakukan. Begitu juga dengan dia. Kalau saya bilang, saya mau ini Pak. Kalau dia bilang, saya gak setuju, saya juga gak lakukan. Jadi kita melakukan apa yang dia mau dan tidak melakukan apa yang dia gak mau. Itu bukti kita sayang. Saya melakukan apa yang kau mau. Amin.
Saya turut apa perintahmu. Ya seperti ini. Kalau Tuhan bilang, saya sayang Tuhan. Saya pasti akan menuruti perintah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi minggu kemarin kita sudah mendengar tentang hal ini. Kenapa kita harus melayani. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani. Bukti kita mengikuti teladan Tuhan. Dan kita, karena kita sayang Tuhan. Jadi kita ikut perintahnya. Amin. 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 Jadi waktu Tuhan datang ke dunia, dia melayani jiwa-jiwa. Waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, Tuhan menyembuhkan yang buta, membangkitkan lumpuh. Semua yang dia lakukan itu karena kasih. Karena tergerak oleh kasih. Jadi kita tahu, kasih adalah dasar dari kita melayani. Kita baca ayatnya di 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Ini teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun kita melayani, walaupun kita sudah melayani segala yang kita ada. Bahkan dikatakan nyawanya, tubuhnya kita serahkan. Tapi kalau dasarnya kita nggak ada kasih, itu semua sia-sia. Kita bisa melayani. Kalau tanpa kasih Tuhan, kita akan susah. Kita bisa aja melayani dengan kasih eros, kasih yang lain. Kasih yang mengharapkan imbalan. Bisa. Tapi Tuhan bilang apa? Itu bukan kasih yang daripada Tuhan. Yang Tuhan mau kasih agape. Kasih yang tanpa mengharapkan imbalan. Kasih yang rela berkorban. Dan itu gak mudah. Kalau saya bilang gak mudah. Tapi bisa gak? Bisa. Ya. Jadi kasih adalah dasar untuk kita melayani. Kasih apa? Kasih Tuhan. Amin. Kita harus, untuk kita melayani sesama, kita butuh yang namanya kasih Tuhan. Amin. Sebagai dasar. Katakan kasih Tuhan ke kanan kirinya. Kasih Tuhan. Kita udah punya nih, dasarnya harus kasih Tuhan. Untuk kita bisa melayani sesama kita. Nah sekarang, bagaimana bisa melayani sesama? Pertanyaannya, kita tahu dasarnya. Nah pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa melayani sesama? Yang pertama, kita harus miliki kasih Tuhan. Amin. Kita baca ayatnya di Matius 7 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Kita harus punya kasih Tuhan. Kasih agape. Kalau kita belum punya, caranya gimana? Minta. Tuhan bilang minta. Tuhan, saya mau melayani. Tapi kayaknya susah nih kalau saya gak punya kasih Tuhan dalam hidup saya. Pasti berat. Karena waktu kita cuma melayani berdasarkan kemampuan kita, keinginan kita, kedagingan kita. Kita mungkin bisa melayani sekali. Melayani 2 kali. Waktu kita kecewa, waktu kita mungkin lemah, kita akan tidak melayani lagi. Tapi kalau dari kita tahu hanya kasih Tuhan yang sanggup untuk kita dapat melayani terus menerus dan terus menyala, itu karena Tuhan. Tanpa itu kita gak bisa. Makanya kita harus minta, katakan minta. Kalau kita minta, kita menerima. Apakah cukup minta aja? Kita bisa minta dalam doa. Tuhan saya minta kasih Tuhan. Tuhan saya minta kasih Tuhan. Tapi Tuhan juga bilang cari. Jadi harus ada upaya yang kita lakukan. Bukan cuma minta. Bukan cuma doa, minta. Tapi ada usaha yang kita kerjakan. Ya seperti inilah. Tuhan saya minta berkat-Mu. Tapi kita gak mau kerja, bisa gak? Ya gak bisa. Makanya Tuhan bilang minta. Kamu pasti dapat. Tapi kamu juga mesti cari. Kamu mesti usaha, kamu mesti kerja. Mesti ada usaha lah yang kita harus kita lakukan. Kita mesti kejar gitu loh. Apa ya sih yang kita cari? Kita di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang kita cari? Kita harus cari. Kalau ini ayat ini konotasinya sebetulnya untuk apa yang dicari bangsa-bangsa. Yang dicari bangsa-bangsa biasanya makanan, minuman, pakaian, uang, kekayaan, kebesaran. Tapi Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu pribadinya Tuhan. Cari dulu kebenarannya. Jadi kalau kita mau minta kasih Tuhan, kita harus cari pribadinya Tuhan. Kita kejar pribadinya Tuhan. Kita uber Tuhan. Caranya bagaimana? Dulu sebelum dia menjadi seorang Paulus yang menyelamatkan jiwa-jiwa, dia adalah seorang yang membunuh murid-muridnya Tuhan. Sampai sewaktu-waktu dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dan waktu perjumpaan dengan Tuhan ini adalah satu titik balik di mana dia kehidupannya berubah. Begitu juga dengan Abraham. Waktu Abraham dia seorang yang kaya, seorang yang punya banyak ternak, punya banyak kaya raya. Waktu itu Tuhan datang menjumpai Abraham. Abraham, pergilah dari tempat di mana engkau berada. Abraham waktu itu di Ur Kasdim. Pergilah. Kemana Tuhan? Pergilah ke tempat yang aku nanti bilang kepada kamu. Tempat yang engkau akan tuju nanti. Abraham gak tahu tempatnya di mana. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, itu adalah titik baliknya. Titik balik dia mau taat dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau kita belum punya itu, ayo miliki. Kejar Tuhannya. Melalui apa? Allah adalah firman. Betul? Allah adalah firman. Dan firman adalah Allah. Pada mulanya Allah adalah firman. Kalau kita tahu Allah adalah firman, kita mengejar Allah, kita kejar firmannya. Kejar Allahnya melalui firmannya. Caranya dengan apa? Ya kita renungkan firman. Renungkan firman. Kita bergaul dengan firman. Kita kenali Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga kita tahu berapa sayangnya Tuhan sama kita. Berapa berharganya Tuhan bagi kita. Dan berapa berharganya kita bagi Tuhan. Kalau kita tahu keberadaan kita yang begitu mulia di mata Tuhan, maka kita gak akan main-main. Kita akan menjadi, itulah titik balik. Di mana kita bisa melayani Tuhan. Dan melayani sesama. Ayo saudara, kejar kasih Tuhan. Kejar kasihnya Tuhan. Melalui apa? Bergaul dengan Tuhan. Doa. Baca firman. Renungkan firman. Dan lakukan. Gak ada yang lain. Kalau saya bilang begini bukannya berarti saya ini lebih tahu. Tapi saya cuman mau lebih mengenal Tuhan. Setiap pagi nih. Saya kalau Kosanto bilangnya prinsipnya gini. Setiap hari pertama saya bangun, saya gak akan nyentuh kopi sebelum saya baca firman. Dan itu saya lihat gitu loh. Saya lihat. Jadinya kalau saya bangun nih, kadang-kadang saya bangun jam 2 atau jam setengah 3 ya. Kadang-kadang kan suka terbangun ya. Saya terbangun, saya lihat, dia lagi sedang renungin firman, lagi sedang catat-catat atau apa. Saya bilang, ngapain? Ini lagi baca firman, oh ya. Saya mah biasa aja tuh, ya urusan lu dah tuh. Lu mau baca firman kan, mau renung kan, saya mah masih ngantuk dah, bobo lagi deh. Iya gitu loh, itu saya tuh. Dulu, terus setiap hari lu saya ngeliat dia begitu tuh. Tapi saya gak bergerak loh, hatinya tetap aja biasa aja. Biasa aja, ya lu. Kan gua kan, dia pikiran saya gini nih. Saya kan udah sama dia satu, kalau dia selamat ya gue juga selamat, gue kan bininya. Itu pikiran saya loh. Iya, kan firman Tuhan 2 menjadi 1, oh iya. Aman dah gue aman. Pikiran saya kayak gitu. Iya, pada satu hari saya lagi ngobrol-ngobrol sama Kosanto bilang gini. Kita nanti kalau dipanggil Tuhan ke surga kita masing-masing. Gak ada tuh, kamu ikut-ikutan saya, gak ada, kita masing-masing. Ayo utamakan Tuhan, ayo dahulukan Tuhan. Dulu saya bukan yang gak dahulukan Tuhan, dahulukan Tuhan. Tapi saya tuh dulu bangun tidur melek mata, ya doa sebentar, mesbah udah kerja kan ya, kerja ngurusin rumah tangga,
Udah rapi, udah beres, baru saya baca firman. Dulu seperti itu tuh. Tapi waktu Ko Santo ngomong begitu, saya langsung, seperti ada sesuatu yang menyadarkan saya. Tuk gitu loh. Iya ya, gila kali ya nanti ya dia masuk surga gua enggak, enak aja. Itu yang membuat satu titik saya sadar gitu. Saya sadar, oh iya ya, ternyata enggak loh. Dan dari saat saya sadar itu saya mulai loh. Begitu saya melek mata, jam berapapun saya melek mata. Pagi-pagi saya buka mata, yang saya cari pertama kali firman. Karena saya mau bergaul dengan firman. Saya mau kenal firman, saya mau tahu firman. Saya suka ngomong sama Ko Santo gini nih. Lu mah enak ya. Kalau kita kan suka muter nih dari live 1 nih. Dia suka ditodong. Ada Pak Santo ada yang sharing firman. Suka begitu tuh kalau di live tuh. Pak Santo ada yang sharing firman. Oke. Terus saya kalau ngeliat dia tuh enak aja gitu loh. Oh ya gini, blung. Loh enak amat ya, saya disuruh sharing begini nih. Di sini saat ini nih, udah keringat dingin. Udah doa, udah lama, aduh Tuhan ini gimana caranya. Kayaknya susah gitu. Dan saya tahu kenapa dia bisa seperti itu. Karena dia bergaul dengan Tuhan setiap hari. Dia mendahulukan Tuhan setiap pagi. Makanya Tuhan juga menyatakan apa yang menjadi isi hatinya melalui dia. Jadi waktu dia sharing enak aja tuh. Kayak orang nyomot-nyomot gitu loh. Nyomot sini gitu. Enak gitu kayaknya ya. Langsung keluar aja gitu sharingnya. Kalau saya kan perlu usaha yang benar-benar ekstra gitu loh. Tapi saya bilang, oh iya kalau dia bisa saya juga pasti bisa, amin. Jadi saya bilang, Tuhan oke, saya mau mendahulukan Tuhan. Saya belajar. Waktu saya melek mata, saya ambil handphone. Bukan buka WA, bukan. Langsung buka WA, enggak. Yang saya buka Alkitab, yang saya buka langsung firman. Saya juga mau, apa yang dia contohkan saya juga mau. Saya belajar untuk mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Saudara, mau tahu enggak? Itu tuh ya, waktu saya coba seperti itu, wah luar biasa loh, luar biasa. Dan itu tuh membuka satu pandangan saya, paradigma saya itu tentang Tuhan itu beda. Karena waktu saya utamakan Tuhan pagi hari, itu Tuhan seperti mengajar saya tuh dengan luar biasa. Sepertinya ini kamu begini nih, firman yang saya baca, zelep. Kayaknya oh iya saya ngerti Tuhan, oh iya saya ngerti ini, oh iya, oh begini ya Tuhan ya. Waktu saya baca firman tuh kayaknya mudah gitu loh. Mudah untuk saya cerna, mudah untuk saya terima gitu. Dan yang luar biasanya lagi, saya dikasih kemampuan untuk melakukannya. Wah itu yang luar biasa, saya bilang terima kasih Tuhan. Waktu saya baca bukan saya cuma ngerti, tapi saya seperti ada kuasa, ada power yang membuat saya tuh, saya mampu nih lakukan ini nih. Saya bisa nih Tuhan. Karena saya tahu saya gak pernah sendiri. Ada Tuhan yang di dalam saya, ada Tuhan yang bersama saya. Amin. Kalau kita dahulukan Tuhan, apa sih yang gak mungkin bagi Tuhan? Apa sih yang gak Tuhan dahulukan untuk kita? Betul gak? Betul gak? Betul, itu betul banget. Ayo saudara, utamakan Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Katakan kanan kirinya, cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Minta. Kalau belum punya kasih Tuhan, minta. Sampai sekarang saya minta, tetap minta. Tetap cari. Tetap ketok. Tetap gedor Tuhan. Biar kasih-Mu gak pernah padam dalam hidup saya. Gembala sidang kita berkata, harus ada api yang gak boleh padam dalam hati kita, dalam hidup kita. Yang pertama adalah api Roh Kudus. Katakan api Roh Kudus. Yang kedua, api kasih. Katakan api kasih. Yang ketiga, api doa, pujian dan penyembahan. Itu gak boleh padam. Jangan padamkan itu. Amin. Ya, jadi bagaimana kita bisa melayani sesama? Yang pertama kita harus memiliki kasih Tuhan. Katakan memiliki kasih Tuhan. Caranya dengan bergaul dengan Tuhan. Kenali Tuhan. Kenali siapa Tuhan kita. Kenali juru selamat kita. Kenali penebus kita. Kenali dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita tahu berapa kita dikasihi Tuhan. Amin. Sehingga kita dapat memiliki kasihnya Tuhan. Amin. Amin. Tapi saya udah punya nih kasih. Saya rasanya saya udah punya kasih nih. Apakah masih memiliki kasih Tuhan?
Yuk kita baca ayatnya di Wahyu 2 ayat 4. 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kadang-kadang kita bilang, apalagi ya kita udah lama ikut Tuhan gitu ya. Wah dulu waktu kita mula-mula ikut Tuhan nih, ada ibadah di mana? Pergi. Di sini ada ibadah, pergi. Ada ibadah UMAS, pergi. Ada ibadah next gen, pergi. Walaupun bukan umurnya kita di situ, ikut aja gitu loh. Karena menggelora, semangat, kasih mula-mula. Ibadah apapun ikut. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ikut semua. Bahkan nanya, Bu, hari Senin ibadah apa? Selasa apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Semua ikut. Wah, waktu kasih mula-mula, begitu dijamah Tuhan, begitu ketemu Tuhan, wah semangatnya luar biasa. Ya, betul gak? Tapi berjalannya waktu kadang-kadang kita kendor tuh. Makanya Tuhan tegur. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini Rasul Paulus ini tentang jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus tuh bukan jemaat yang main-main. Jemaat yang setia, jemaat yang rajin melayani. Jemaat yang sangat tahu kebenaran firman. Maka sehingga dapat membedakan nabi-nabi palsu. Luar biasa. Kalau kita pelayanannya, kita lihat pelayanan jemaat di sana. Wih, ini keren banget nih. Jemaat yang setia mungkin. Tapi Tuhan mencela. Karena kenapa? Dia kehilangan kasihnya yang mula-mula. Jadi kalau saat ini kita yang tahu cuman kita. Apakah kasih kita sudah menjadi hambar? Atau masih tetap kasihnya mula-mula? Kasih yang berkobar. Kalau kita nih ya punya kasih yang berkobar ya semangat kasih mula-mula kelihatan loh. Ibadah juga datangnya paling dulu. Kenapa? Pengen cari Tuhan bukan cari tempat duduk, bukan. Bukan saya pengen cari tempat duduk paling depan, bukan. Semangat karena dia pengen ketemu Tuhan. Enggak mau telat. Kalau pelayanan juga enggak mau telat. Selalu menyiapkan yang terbaik. Itu kelihatan. Maksudnya saya bilang gini, iya ya Tuhan, saya aja nih kalau misalnya saya melihat diri saya aja bisa melihat gitu. Oh iya, saya nih sedang dalam kondisi kasih yang mula-mula atau kasih saya sedang hambar. Saya bisa lihat dari diri saya sendiri. Itu terlihat. Kalau saya udah mau pelayanan nih udah mulai, udah deh mepet aja waktunya. Udahlah gak apa-apa. Palingan nanti kalau misalnya telat saya suruh berdiri minta maaf. Toh gak ada yang tahu. Tapi waktu saya mau memberi yang terbaik, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, saya pasti akan menyiapkan itu. Ada usaha saya gitu loh, gak asal-asalan. Itu kan kelihatan ya, saya aja sebagai manusia saya bisa lihat. Apalagi Tuhan ya, makanya yuk kalau kita sudah kehilangan kasih kita yang mula-mula. Bertobat, katakan bertobat. Bertobat, kembali lagi, minta sama Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Oke? Karena kenapa? Kalau kemarin di ibadah rumah doa, kita tidak akan bisa melayani kalau kita defisit kasih. Kasih itu cukup untuk kita. Tapi bagaimana kita bisa memberi kasih kalau kita aja kurang, betul gak? Kita aja kurang nih defisit kasihnya kita nih. Kasih Tuhan itu kurang dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memberikan kasih? Bagaimana kita bisa melayani sesama dengan kasih? Sedangkan kasihnya bekal kita aja kurang. Defisit kasih, ayo minta. Karena waktu kita minta, Tuhan bukan memberi hanya cukup. Tapi Tuhan bilang memberi dengan berlimpah-limpah. Katakan amin. Jadi jangan sampai kita defisit kasih. Jangan sampai kita kekurangan kasih. Tapi biar kita minta, biar api kasih itu tetap berkobar. Amin. Amin, amin, amin. Nah, jadinya bagaimana kita bisa melayani sesama? Yang pertama, miliki kasih Tuhan. Kayaknya ini juga nih saya ada ide nih ya. Kalau yang jawabnya cepet gitu ya, kayaknya mungkin dikasih hadiah kali ya. Berarti dia fokus nih ya. Oke. Nah yang kedua, sekarang kita melayani sesama, kita tahu dasarnya adalah kasih. Dan kita tahu bagaimana kita miliki kasih Tuhan. Dan yang berikutnya, bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasihnya. Kita sudah punya nih kasihnya. Terus bagaimana kita terus tinggal di dalam kasihnya. Betul gak? Kita udah punya, kita udah minta, kita udah dapat kasihnya. Dan bagaimana kita tinggal. Ayatnya di Yohanes 15 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam
aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal kepada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Jadi caranya untuk kita terus nempel, tinggal terus dalam kasihnya Tuhan, hanya tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam kasihnya Tuhan. Caranya melalui apa? Saat teduh. Caranya melalui apa? Mesbah doa. Caranya melalui apa? Melalui ibadah. Caranya melalui apa? Melalui persekutuan kita dengan saudara seiman. Melalui kelompok-kelompok sel, kelompok life. Itu yang membuat kita bisa tinggal dalam kasihnya Tuhan terus. Tidak turun naik gitu loh. Sekarang punya kasih, besok gak punya. Sekarang punya kasih, besok gak punya. Tapi terus tetap tinggal dalam kasihnya Tuhan. Melekat dengan Tuhan, melekat dengan sumbernya. Hanya itu, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui saat teduh kita, melalui mesbah doa kita, melalui ibadah kita, melalui persekutuan kita dengan teman-teman seiman. Amin. Dalam life, dalam kelompok, kumpulan saudara-saudara kita seiman, kita saling membangun, saling bersaksi, saling menguatkan. Waktu kita lemah, kita ada yang mendoakan, kita ada yang menopang. Saudara, waktu di live ya, kita ngedengar kesaksian aja ya, itu menguatkan kita loh. Iya loh, di anggota live ya, cuman bilang, saya bersaksi, kesaksian sederhana. Saya tadi waktu di jalan, kesandung tapi puji Tuhan Bu, gak sampai jatuh. Coba kalau saya jatuh, saya udah tua begini, mungkin bisa patah kaki saya. Wah, puji Tuhan, itu satu kesaksian perlindungan Tuhan sempurna. Kita kadang-kadang mendengar kesaksian ya gak usah spektakuler. Tapi kesaksian-kesaksian hidup yang sederhana itu menguatkan kita. Itu membuat kita yakin Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Menguatkan kita, meneguhkan kita. Amin. Saudara pernah gak bakar sate? Dulu waktu zamannya COVID, anak saya yang kedua ini kan sekolahnya sekolah masak, tata boga ya. Jadi waktu zaman COVID dia jualan sate. Jualan sate itu kalau yang lain kan mungkin pakai panggangan gitu ya, mungkin di teflon apa enggak, dia enggak. Dia pakai areng, kipasin gitu. Jadi udah selesai orderan cemong semua mukanya. Cemong dekil karena ngipasin areng kan ya. Kita ngipasin areng. Saudara tahu enggak? Itu bara. Dari areng tuh ya bara tuh. Kan kalau kita mau bikin satu bara api yang sampai apinya keluar itu kan kita mesti kumpulin ya. Areng-arengnya bener gak ya? Mesti banyak kita kumpulin ya. Terus kita jadiin bara, kita kipasin. Wah apinya keluar tuh. Apinya keluar. Saudara pernah gak saudara iseng-iseng nih. Ambil aja nih satu bara. Pisahin aja dari bara-bara yang lain yang lagi nyala. Nah yang satu ini jadi apa? Baranya. Mati. Apinya mati loh. Sendirian di apinya mati. Kita juga sama. Jangan merasa kita kuat. Saya kuat kok sendiri. Saya bisa sendiri. Kan ada Tuhan sama saya. Betul. Tapi waktu kita lemah siapa yang nguatin kita? Siapa yang mendoakan kita? Siapa yang menopang kita? Saudara jangan sendirian. Katakan jangan sendirian. Waktu kita sendiri. Api kita pasti padam. Pasti. Minimal kalau nggak mati itu merosot. Minimal nyalanya udah nyala mati. Udah biar pet katanya tuh. Biar pet itu iklan apa gitu ya. Jadi seperti itu. Jangan biarkan sendiri. Saudara ya. Hayo untuk kita tinggal dalam Tuhan. Hanya kita terhubung dengan sumbernya. Dan kita bersekutu dengan saudara seiman. Amin. Jadi bagaimana caranya kita bisa melayani sesama? Yang pertama, ayo apa? Miliki kasih Tuhan. Yang kedua, tinggal dalam kasih Tuhan. Ini kayaknya lebih cepat nih. Soalnya kayak tadi ada iming-iming hadiah nih. Oh enggak ya, karena lebih fokus. Oke. Yang ketiga. Kita sudah tahu kita bagaimana kita bisa melayani sesama, kita harus punya dasarnya kasih. Kita harus tahu, kita harus miliki kasih. Setelah kita tahu dasar kasih, kita harus miliki kasih, artinya
Kita minta kepada Tuhan. Cari, minta dan ketuk kepada Tuhan. Yang sumbernya kasih. Setelah kita punya kasihnya, kita miliki kasih Tuhan, kita harus tinggal melekat dengan Dia. Melalui apa? Melalui saat teduh kita, ibadah kita, melalui persekutuan kita dengan saudara seiman. Amin. Yang ketiga, setelah kita punya itu, itulah yang bisa, kasih itulah yang bisa menggerakkan kita untuk kita melayani sesama. Amin. Itulah kasih yang murni, kasih agape yang bisa menggerakkan kita untuk bisa melayani sesama kita. Galatia 5 ayat 13. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sekarang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Katakan merdeka. Dari dosa, betul. Merdeka dari apa? Dari cara hidup kita yang lama. Dari hukum Taurat. Merdeka dari belenggu-belenggu yang mengikat kita. Dari kutuk-kutuk yang mengikat kita. Amin. Tapi Tuhan bilang jangan kamu kembali kepada dosa. Jangan kembali. Tapi Tuhan bilang kemerdekaan yang Tuhan kasih kepada kita. Gunanya untuk kita dapat melayani sesama dengan kasih Tuhan. Amin. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Melayani sesama dengan kasih Tuhan. Ada 3 tempat kita melayani. Kita melayani di mana Tuhan taruh kita. Misalnya di keluarga, di pekerjaan atau di bisnis, atau di rumah Tuhan, di gereja atau di pelayanan yang lain. Jadi ada 3 lahan, kata Ko Edik, 3 lahan. Dan kalau di ibadah Umas kemarin Ko Edik bilang, kalau di keluarga gimana sih cara kita melayani? Dengan cara kita mengajarkan dan memberi contoh teladan dengan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kita nih sebagai anak Tuhan, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, semua yang ada pada kita itu dilihat orang. Karena kita menggunakan label anak Tuhan. Betul? Karena semua orang di luar sana tahu, oh ini anak Tuhan. Makanya hati-hati dengan segala yang kita lakukan, kita perkatakan, kita perbuat. Karena itu akan menjadi contoh teladan. Ini jadi contoh teladan untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Mereka akan melihat perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Mereka akan contoh. Jadi hati-hati. Ya, hayo kita melakukan teladan. Seperti Ko Edik bilang, kita harus mengajarkan, memberi contoh teladan sesuai kebenaran firman. Amin. Amin. Ya, jadi kalau suami istri saling mengasihi. Karena anak-anak lihat, jangan suami istri yang udah lama nikahnya, lu gua. Jangan. Pernikahan itu harus dipupuk. Pernikahan itu harus dibina. Pernikahan itu harus dipelihara. Ya, jadi anak-anak tuh lihat loh. Ya. Jadi mereka melihat, mencontohkan. Kalau kita pengen nih kehidupan keturunan kita itu menjadi keturunan yang mulia, ayo berlakulah mulia. Amin. Ada satu cerita tentang segelas beras. Ada seorang ibu, dia datang ke sebuah toko beras dengan membawa satu buah gelas. Dan dia bilang ke pemilik tokonya, Pak, saya minta beras 1 gelas ini untuk saya makan. Tapi saya tidak mampu untuk membelinya. Saya tidak mampu untuk membayarnya. Tapi apa yang pemilik toko itu katakan? Maaf Bu, saya tidak bisa memberikan segelas beras kepada ibu. Ibunya pulang dengan sedih dan dengan kecewa. Tapi apa yang dilakukan pemilik toko beras itu? Dia berkata kepada pegawainya, Pak, kirimkan 1 karung beras ke rumah ibu yang tadi minta beras itu. Pegawainya mengirimkan 1 karung beras. Dan ibunya ini berterima kasih. Berterima kasih. Dia minta hanya 1 gelas, tapi yang dia dapat 1 karung beras.
Pegawainya kembali pulang. Pegawainya bilang kepada pemilik tokonya, "Pak, saya bingung sama Bapak. Ibunya minta 1 gelas, Bapak nggak kasih. Malah Bapak kasihnya 1 karung. Saya nggak masuk nih, pikiran saya nggak masuk nih." Tapi apa yang Bapak itu jawab? Seperti juga kita, waktu kita minta kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya memberi kita apa yang kita butuh, tapi Tuhan memberi kita berlimpah-limpah-limpah. Amin. Begitu juga kasih. Bukan hanya cukup untuk kita. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya berlimpah-limpah-limpah dalam hidup kita. Untuk kita menjadi saluran berkat-Nya Tuhan. Amin. Saluran kasih-Nya Tuhan. Amin. Jadi kalau kita ada saat ini, apapun yang kita punya, mungkin kepandaian, mungkin tenaga, mungkin uang, saudara tahu, itu bukan punya kita. Bukan hanya cukup, karena Tuhan bilang cukup untuk engkau, tapi aku beri lebih. Lebih untuk siapa? Untuk jiwa-jiwa. Untuk mereka yang perlu kamu layani. Untuk sesama kamu yang kamu perlu layani. Amin. Saya ada satu kesaksian. Waktu saya dulu kuliah, saya akhirnya ngambil ujian profesi dokter, saya lulus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bukan orang yang pinter. Kalau saya ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa jadi dokter, semua karena anugerah Tuhan. Jadi waktu selesai itu, aduh Tuhan, terima kasih. Gimana caranya saya mengembalikan ucapan syukur saya? Terima kasih saya kepada Tuhan. Saya, kalau saudara tahu, saya buka klinik kasih dari gereja ini masih di atas sampai sekarang. Saya buka klinik kasih itu untuk menyatakan Tuhan besar. Saya pakai apa yang saya punya untuk menyatakan ini semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita membangun sesama, kita melayani sesama. Apa yang saudara ada? Apa yang ada di tanganmu? Mungkin tenaga, mungkin doa, mungkin kepandaian, mungkin keahlian, mungkin dana, mungkin uang, apapun itu. Ayo kita layani. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga waktu orang melihat kita anak Tuhan, orang percaya karena dia melihat gambaran Allah dalam hidup setiap kita. Amin.